Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dalam perjalanan hidup, kita pasti pernah mengalami berbagai hubungan yang membekas di hati. Ada yang bertahan lama, ada yang berakhir begitu saja. Tapi pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang dulu sangat dekat denganmu mungkin belum benar-benar bisa move on? Mungkin meskipun waktu sudah berlalu, dia masih sering memikirkanmu atau bahkan terbayang-bayang dengan kenangan kalian. Nah, buat kamu yang penasaran apakah itu benar adanya, dalam video kali ini kita akan membahasnya, fakta psikologi yang bisa menunjukkan kalau dia masih memikirkan dirimu. Dan tentu saja, fakta ataupun tanda ini berdasarkan apa yang mungkin dia rasakan, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, dia masih menunjukkan emosi saat mendengar namamu. Kamu pasti pernah kan mendengar seseorang menyebut nama mantannya dan mereka langsung terlihat biasa saja. Nah, orang yang sudah benar-benar move on biasanya akan bersikap netral atau bahkan gak terlalu peduli ketika mendengar nama mantannya disebut. Mereka sudah bisa menerima kenyataan dan merasa tidak ada yang lagi perlu dipermasalahkan. Tapi jika saat nama kamu disebut, dia malah menunjukkan reaksi berlebihan. Misalnya terlihat senang, canggung, atau bahkan marah. Itu bisa jadi petunjuk kalau perasaan lama masih ada di dalam dirinya. Bahkan emosi itu bisa muncul secara spontan tanpa bisa dikendalikan. Misalnya mungkin dia menghindar, terdiam sejenak, ataupun ekspresinya berubah menjadi tegang. Itu semua adalah sinyal kuat bahwa dia belum bisa sepenuhnya melepaskan perasaan yang pernah ada. Jadi jika kamu merasa dia masih sering terpengaruh dengan namamu, bisa jadi dia masih memiliki ikatan emosional yang belum sepenuhnya lepas. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia masih sering stalking media sosialmu. Ini salah satu tanda yang paling jelas, meskipun mungkin dia tidak mengatakannya secara langsung. Coba perhatikan, apakah kamu sering melihat namanya muncul di daftar orang yang melihat story kamu, atau bahkan dia masih suka memberikan like di foto-foto lama kamu. Dan kalau semua itu terjadi, bisa jadi dia masih penasaran dengan kehidupanmu. Meskipun kalian sudah tidak berhubungan kembali, biasanya ketika seseorang sudah benar-benar move on, dia akan lebih fokus pada dirinya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau dia terus-menerus memantau setiap langkahmu di dunia maya, itu bisa menunjukkan bahwa dia masih merasa terhubung atau ingin tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Ini semua adalah perilaku yang umum terjadi ketika seseorang masih memiliki perasaan yang belum sepenuhnya hilang dan dia merasa sulit untuk sepenuhnya melepaskan dirimu. Mungkin dia tidak ingin terlihat terlalu perhatian atau khawatir kalau kamu akan menyadarinya, jadi dia agak menjaga jarak, tetapi terus mengikuti perkembangan hidupmu. Intinya, meskipun dia tidak mengatakan secara langsung bahwa dia masih peduli, media sosial bisa menjadi sarana rahasia untuk tetap merasa dekat denganmu tanpa harus mengungkapkannya. Yang ketiga, dia sering menggunakan alasan sepele untuk menghubungimu. Pernah nggak kamu dapat pesan dari dia yang isinya cuma nanya hal-hal kecil yang sebenarnya itu nggak penting? Seperti contohnya, kamu lagi sibuk apa? Atau kamu masih suka sama makanan itu nggak? Atau bahkan hal-hal yang kelihatan sepele dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan kalian sekarang. Nah, kalau itu terjadi, bisa jadi dia sedang mencari-cari alasan untuk bisa ngobrol sama kamu kembali. Mungkin dia nggak ingin terlihat terlalu langsung ataupun terbuka, jadi dia menggunakan topik yang tampaknya ringan dan nggak mengganggu, padahal itu hanya cara untuk tetap terhubung dengan dirimu. Dan kenapa dia melakukan itu semua? Bisa jadi dia masih merasa ada ikatan emosional yang belum selesai, dan dia ingin tetap merasa dekat dengan kamu meski hanya lewat percakapan yang kecil. Kalau dia sudah benar-benar move on, dia tentu nggak akan mencari alasan-alasan seperti ini hanya untuk ngobrol sama kamu. Dia akan fokus pada kehidupannya sendiri dan gak merasa perlu untuk menghubungimu tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau dia masih sering menghubungimu, meskipun gak ada hal yang penting yang perlu dibicarakan, itu tandanya dia mungkin masih mencari cara untuk terus menjaga komunikasi tanpa harus mengungkapkan langsung perasaannya yang sebenarnya.
Yang keempat, dia belum bisa menjalin hubungan baru yang serius. Mungkin setelah kalian berpisah, dia mencoba menjalin hubungan dengan orang lain, tapi setiap kali gagal atau tidak ada yang bertahan lama. Bisa jadi dia masih terjebak di masa lalu dan belum sepenuhnya bisa move on dari kamu. Saat seseorang masih belum melepaskan hubungan sebelumnya, mereka seringkali tanpa sadar membandingkan orang baru yang mereka temui dengan mantan mereka. Apalagi jika hubungan kalian dulu sangat berarti, perbandingan ini sangat kuat dan memengaruhi keputusan mereka dalam menjalin hubungan yang baru. Selain itu, mungkin dia juga merasa takut untuk melukai orang baru yang ia kenal, karena dia sendiri belum sepenuhnya sembuh dari luka hati yang ada. Jadi, meskipun dia berusaha untuk melanjutkan hidup, hatinya masih terikat dengan masa lalu, dan itu membuatnya sulit untuk berkomitmen dalam hubungan yang lebih dalam kembali. Jika dia masih sering gagal menjalin hubungan yang serius, itu bisa menjadi indikasi bahwa perasaan yang belum selesai denganmu masih menghambat dirinya untuk move on sepenuhnya. Yang kelima dan terakhir, dia sering menyebut namamu dalam obrolan. Pernah nggak kamu mendengar dari teman-temanmu kalau dia masih sering menyebut namamu saat ngobrol? Mungkin mereka bilang, si dia tadi cerita tentang kamu loh. Atau bahkan dia menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan kalian tanpa sengaja saat berbicara dengan orang lain. Kalau itu sering terjadi, itu tandanya kamu masih ada di pikirannya. Seseorang yang sudah benar-benar move on, biasanya nggak akan terus-menerus membicarakan mantannya, apalagi dalam situasi yang nggak relevan. Namun jika dia terus menyebut namamu, itu bisa jadi tanda kuat kalau dia masih mengingatmu, bahkan ketika tidak ada alasan jelas untuk melakukannya. Terkadang, dia mungkin tidak sadar bahwa dia sedang menyebut nama kamu, karena perasaan yang ada di dalam dirinya masih kuat. Menyebutkan nama seseorang yang pernah sangat dekat dengan kita seringkali merupakan cara tak sadar untuk mempertahankan kenangan atau ikatan yang ada. Ini juga bisa menunjukkan bahwa meskipun kalian sudah berpisah, dia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai, dan mungkin dia masih berharap ada perasaan atau kesempatan yang bisa terjalin kembali. Dan itulah pembahasan kita hari ini. 5 fakta psikologis yang bisa menunjukkan kalau seseorang masih terus memikirkan kamu. Ingatlah, setiap orang itu berbeda dan mungkin ada faktor lain yang memengaruhi perasaan mereka. Tapi kalau kamu melihat tanda-tanda seperti ini, bisa jadi dia masih terikat dengan kenangan atau perasaan yang belum selesai. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.